Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam asrofi anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Nuriyah MPT selaku dosen pengampu bimbingan dan konseling. Saya akan mempresentasikan yang berjudul kompetensi guru bimbingan dan konseling. Dan yang selanjutnya izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Didi Alfian, NPM 22010070. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian kompetensi guru bimbingan dan konseling. Menurut Minasan Jaya, kompetensi itu adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindaknya. Muhaimin menjelaskan bahwasanya kompetensi itu memiliki seperangkat tindakan cerdas dan bertanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai prasyarat untuk dapat melaksanakan tugas dalam bidang kerjanya. Maksudnya yaitu guru ini harus memiliki pengetahuan yang luas agar bisa mendidik anak muridnya dan memiliki keterampilan yang baik karena seorang guru bimbingan konseling ini harus memiliki berpikir kritis dan bertindak yang baik. Misalnya yaitu guru itu harus memiliki tindakan yang cerdas dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kompetensi guru bimbingan dan konseling. Jamal Makmur Asmad menyatakan bahwasannya kompetensi terpenting yang harus dimiliki seseorang guru agar pembelajaran menjadi efektif dan dinamis adalah kompetensi pedagogik. Guru harus belajar bagaimana menguasai kompetensi pedagogik ini secara optimal, baik secara teori maupun praktik. Menjelaskan bahwasanya kompetensi pedagogik layanan bimbingan dan konseling meliputi yang pertama, penguasaan teori dan praktik pendidikan dengan rincian. Yang pertama, penguasaan ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya. Yang kedua yaitu penerapan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran. Yang ketiga, penguasaan landasan budaya dalam praktik pedagogik. Yang kedua, penerapan perkembangan fisiologis dan psikologis serta pengendalian perilaku dengan rincian. Yang pertama, menerapkan aturan, penguasaan teori dan praktik pendidikan dengan rincian, penguasaan ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, penerapan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, penguasaan landasan budaya dan praktik pedagogis. Yang kedua, penerapan perkembangan fisiologis dan psikologis serta pengendalian perilaku dengan rincian, menerapkan aturan perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu untuk tujuan layanan konsultasi kegiatan pendidikan, menerapkan prinsip kepribadian, individualitas dan keragaman orang yang dibimbing untuk tujuan layanan konsultasi kegiatan pendidikan, menerapkan prinsip mempelajari dan tujuan layanan bimbingan dan konseling dalam kegiatan pendidikan. Yang ketiga, pencapaian BK pada arah, jenis dan jenjang satuan pendidikan dengan rincian menguasai hakikat BK pada jalur pembelajaran formal atau non formal dan informal, menguasai hakikat BK pada satuan pendidikan umum, kejuruan, agama dan khususnya, menguasai hakikat BK pada satuan pendidikan anak tingkat dasar dan menengah dan durasi. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepribadian. Dalam standar nasional pendidikan
penjelasan dari pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwasannya kompetensi itu kepribadian mengacu pada kemampuan kepribadian yang mantap, konsisten, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan siswa dan berakhlak mulia. Keterampilan pribadi dalam konseling itu harus menunjukkan kepribadian yang setia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, konsisten dalam praktik kehidupan beragama dan toleransi, dan menghormati atau menghargai nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan agensinya, dan menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat dengan menunjukkan kepribadian dan perilaku yang terpuji seperti berwibawa, kejujuran, kesabaran, kebaikan, dan konsistensi. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kompetensi sosial. Guru adalah panutan. Sikap dan perilaku menjadi cerminan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus memiliki keterampilan sosial. Guru sebagai bagian dari manusia membutuhkan keterampilan sosial yang fleksibel. Bagian dari masyarakat atau wali siswa dan masyarakat sekitar, soft skill dalam layanan konseling itu yang pertama, mengimplementasi kolaborasi internal di tempat kerja dengan harus memahami landasan, tujuan, organisasi, dan peran pihak lain atau guru, tutor, pemimpin sekolah dan madrasah di tempat kerjanya, dan mengomunikasikan landasan, tujuan, dan fungsi layanan bimbingan konseling kepada pihak lain dalam tempat kerjanya, yang saja bekerja sama dengan pihak terkait di tempat kerja, misalnya dengan guru, orang tua, staf, dan administrasi. Selanjutnya yaitu berperan dalam organisasi dan fungsi profesi konseling dengan yaitu memahami prinsip, tujuan dan aturan pengembangan kepribadian dan profesional dari organisasi profesi konseling atau ARP. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kompetensi mata pelajaran. Kompetensi mata pelajaran adalah penguasaan mata pelajaran yang luas dan mendalam, termasuk penguasaan filosofis mata pelajaran kurikulum sekolah dan muatan akademiknya. Kompetensi ini disebut juga kompetensi daerah. Kualifikasi profesional dalam layanan konsultasi yang pertama yaitu menguasai konsep dan praktik penilaian atau evaluation untuk memahami keadaan, kebutuhan, dan masalah konseling. Yang kedua, penguasaan kerangka, teori, dan praktek bimbingan konseling dengan menerapkan sifat pelayanan bimbingan konseling, menerapkan arahan profesi bimbingan konseling, menerapkan dasar-dasar pelayanan bimbingan konseling. Dan selanjutnya, rancangan layanan konsultasi secara rinci yaitu analisis kebutuhan bimbingan, mengembangkan program bimbingan berkelanjutan berdasarkan kebutuhan siswa dengan pendekatan pengembangan holistik. Dan selanjutnya pelaksanaan program bimbingan konseling secara menyeluruh. Yang selanjutnya pelaksanaan program bimbingan konseling secara menyeluruh dengan rincian yaitu menerapkan program bimbingan dan konseling, menerapkan pendekatan kolaboratif untuk layanan konseling, dan selanjutnya mempromosikan pengembangan akademik, profesional, pribadi, dan sosial konseling. Yang terakhir, mengelola fasilitas dan biaya program konseling.